Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada organ Yayasan PPM, jajaran pimpinan PPM Management, jajaran pimpinan Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, serta seluruh hadirin semua yang hadir dalam acara Pojok Pintar Manajemen edisi spesial. Perkenalkan, saya Syarifah Rahma yang akan memandu jalannya acara ini selama 2 jam ke depan. Hadirin, Pojok Pintar Manajemen merupakan kegiatan diskusi online yang diinisiasi oleh PPM Management untuk mendorong individu dan juga perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan kampanye PPM Management yang selalu mengajak pantang berhenti berkarya, ayo bangkit raih bersama. Ya, dan untuk memulai acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kepada hadirin kami persilakan untuk mengambil sikap sempurna. Ya, sebelum kami melanjutkan acara pada hari ini, mari kita persilahkan kepada Bapak Cahyono Suryo Dibroto selaku Ketua Yayasan PPM. Kami persilahkan kepada Bapak Cahyono untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati partner kami, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, para pelanggan PPM Management, para pemerhati manajemen, para hadirin dari berbagai perusahaan, para pembicara, serta rekan-rekan dari media. Selamat siang dan salam sejahtera, selamat berjumpa kembali. Saya ucapkan pula selamat menunaikan ibadah puasa bagi para hadirin yang menjalankannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam webinar siang hari ini. Kira-kira sudah setahun pandemi yang melanda bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia menjadi keprihatinan bagi kita semua, terutama para pelaku bisnis. Mengapa? Karena seluruh lapisan masyarakat dan pasar terpaksa mengubah kebiasaannya. Sehingga pelaku bisnis mau tidak mau harus merombak strategi bisnisnya untuk bisa bertahan. Tak terasa juga sudah 1 tahun Pojok Pintar Manajemen kami hadir untuk Anda sebagai upaya kami dari PPM Manajemen untuk dapat ikut membagikan pengetahuan dan berbagai tip-tip manajemen dengan tujuan untuk membantu mendorong setiap individu dan perusahaan tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini. Dalam perjalanannya, Pojok Pintar Manajemen sudah terselenggara sebanyak 46 seri, dengan dihadiri kurang lebih sekitar 5.000 peserta partisipan
yang mudah-mudahan telah dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi para pelaku bisnis serta kalangan pemerhati manajemen yang setia mengikuti acara dari Pondok Pintar Manajemen ini. Hari ini, Pondok Pintar Manajemen menyajikan edisi spesial yang berkolaborasi dengan Indef dengan tajuk Economic and Management Insight, Preparing a New Chapter of Indonesia Business. Dalam acara ini, kami ingin menyajikan gambaran perekonomian Indonesia, serta gambaran keputusan manajerial apa saja yang organisasi perlu ambil dan lakukan untuk mampu tetap dancing with the pandemic, serta siap menyongsong era kenormalan baru yang ternyata juga sudah tidak baru lagi bagi kita semua. Sekilas, perkenankanlah saya memperkenalkan kembali tentang PPM Management. PPM Management merupakan lembaga manajemen pertama di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 3 Juli 1967. Kami di PPM Management berusaha untuk selalu siap dengan berbagai solusi manajemen terintegrasi yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Yang mana kami jalankan melalui 3 kegiatan operasional kami, yaitu yang pertama, Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk pendidikan manajemen bergelar strata S1 dan S2, jasa pengembangan eksekutif untuk berbagai pelatihan manajemen dan program sertifikasi BNSP, serta jasa pengembangan organisasi, jasa yang dirancang khusus untuk setiap klien yang membutuhkan bantuan dalam pengembangan SDM-nya maupun pengembangan organisasi dan sistem bisnisnya. Dalam masa pandemi ini dan era kenormalan baru, pembelajaran daring kini menjadi kebutuhan dan perhatian kami. Untuk itu, kami telah mengembangkan metode ini dengan sasaran mendapatkan efektivitas secara pembelajaran yang semaksimal mungkin. Kami telah menerapkan konsep virtual high impact learning dengan berbagai metode kelengkapannya seperti antara lain experiential learning, action learning, game-based learning yang semuanya berbasis teknologi digital dan teknologi pembelajaran yang baru. Tidak hanya itu, untuk memastikan keamanan protokol kesehatan bagi para peserta, kami juga sudah menggunakan Genos sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Kami di PPM Manajemen berkomitmen untuk terus berinovasi, menjawab berbagai kebutuhan para klien kami, dan menjamin kualitas pelayanan demi menjaga kepercayaan klien mitra kami. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi bagi para peserta untuk menciptakan harmoni gerakan dalam organisasi kita untuk bisa tetap berdansa dengan pandemi ini, berdamai dengan pandemi. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali atas sambutannya, Bapak Cahyono. Sukses dan sehat selalu untuk Anda ya, Pak ya. Oke, hadirin semua, tidak kenal maka tidak sayang, maka dari itu mari kita perkenalkan kembali ya, apa itu PPM Management. Jadi PPM Management sendiri lahir pada 3 Juli 1967 dan saat ini ada 8 produk yang diusung oleh PPM Management. Jadi yang pertama adalah Sekolah Tinggi Manajemen PPM, program pendidikan bergelar S2 Manajemen dan juga S1 Manajemen dan Akuntansi Bisnis yang mengawinkan antara konsep, teori, dengan praktik. Kemudian yang kedua ada asesmen SDM, terkenal sebagai lembaga yang memiliki integritas tinggi dalam merekrut dan memilih pemimpin BUMN. Berikutnya yang ketiga ada riset dan konsultasi, memiliki metode transfer knowledge yang menjadi kunci sukses pengimplementasian hasil dari konsultasinya. Kemudian yang keempat ada Inggria, pembelajaran Inggria, memberikan desain, metode, dan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran organisasi. Yang kelima, program pengembangan eksekutif, di mana Anda dapat memilih berbagai judul pelatihan dengan berbagai alternatif metode pembelajaran, baik online,
offline maupun juga fusion. Kemudian ada publikasi dan seminar, menyuguhkan seminar manajemen yang menginspirasi dengan narasumber dari praktisi, regulator, dan juga akademisi. Yang ketujuh, ada solusi teknologi dan pembelajaran, di mana membawa teknologi dalam pembelajaran Anda tentunya. Dan yang kedelapan adalah lembaga sertifikasi profesi yang dipercaya BNSP untuk melaksanakan uji sertifikasi online atau asesmen jarak jauh atau AJJ. Iya hadirin, seperti yang kita lihat dalam tayangan video di awal acara tadi, saat ini Pojok Pintar Manajemen telah terselenggara kurang lebih 46 kali dengan jumlah partisipan yang tidak kurang dari 5.000 orang. Maka dari itu, mari kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada PPM Manajemen tentunya ya. Dan dari Pojok Pintar Manajemen akhirnya lahir sebuah komunitas yang berisikan para alumni dari Pojok Pintar Manajemen yang disebut sebagai PPM Community, dengan tujuan adalah a place to learn, to ask, to discuss about management ya. Jadi ada 5 ragam komunitas, ada Human Capital Management, ada Leadership and Talent Development, ada Governance, Risk and Compliance Community, ada Operation Excellence Community, dan Innovation Community. Dengan total anggota saat ini sudah ada lebih dari 1.200 anggota ataupun juga member. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian tentunya dalam memperingati setahun Pojok Pintar Manajemen yang ditandai dengan setahun pula pandemi COVID-19 hadir di tanah air, hari ini kita selenggarakan Pojok Pintar Manajemen edisi spesial dengan tajuk Economic and Management Insight, Preparing a New Chapter of Indonesia Business. Nah, dalam gelaran kali ini kami akan suguhkan gambaran terkait perekonomian Indonesia, serta gambaran keputusan manajerial apa saja yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa berdansa di tengah pandemi COVID-19 demi bisa menyongsong the next normal. Dan hal ini juga memang sejalan dengan tema besar dari PPM Manajemen sendiri di tahun ini adalah Dancing with the Pandemic, yang mengajak kita semua agar bisa bergerak lincah dan juga transformatif tentunya ya di masa pandemi COVID-19 dan juga di masa pemulihan ekonomi setelah pandemi. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini akan menghadirkan 2 sosok pemimpin hebat. Mereka akan membagikan temuan-temuan dan juga pasti akan membagikan pengalaman-pengalaman serta inspirasi untuk kita semua ya. Jadi selain dari pemaparan materi, kita juga akan bisa terlibat ya langsung dalam diskusi ataupun juga saat sesi Q&A, tanya jawab nantinya. Dan untuk hadirin jadi bisa langsung menyiapkan ya pertanyaan yang akan disampaikan untuk narasumber kita nantinya ya. Jadi nanti di saat sesi Q&A, hadirin juga bisa memilih fitur reaction, lalu bisa pilih raise hand atau angkat tangan begitu. Kemudian nanti akan dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang sudah bergabung di acara siang hari ini. Dan atau Anda juga bisa mencantumkan pertanyaan dengan format yang disampaikan melalui chat Zoom ya. Jadi bisa pilih mau tanya secara langsung atau live atau mau tanya via kolom komentar atau chat ya. Nah, tentunya kami sudah menyiapkan berbagai kejutan yang menarik untuk 3 penanya terbaik. Jadi nanti akan dipilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah spesial begitu ya dari PPM Manajemen. Jadi sambil didengar nanti narasumbernya pemaparan ataupun juga presentasi, nanti sekalian disiapkan ya pertanyaan sebaik mungkin. Dan selain tadi ada hadiah spesial untuk 3 orang penanya terbaik, acara ini juga tentunya bertabur banyak sekali benefit, khususnya bagi semua yang hadir di sini ya, dari awal hingga akhir acara nanti, karena PPM Manajemen ini akan memberikan masing-masing voucher diskon untuk mengikuti program apapun di jasa pengembangan eksekutif PPM Manajemen, kemudian ada juga golden ticket untuk mengikuti kelas mini MM program, ada juga golden ticket free selection task pada program Magister Manajemen PPM School of Management. Selain itu, masih ada lagi nih hadiahnya ya. Untuk 10 orang yang beruntung, yang telah kami undi, nanti akan masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000 dari CNBC Indonesia dan juga hampers menarik dari PPM Manajemen. Nah, itu dia tadi. Jadi jangan lupa disiapkan pertanyaannya. Selain itu, nanti kita langsung aja yang mulai acara pada siang hari ini. Mungkin sudah pada penasaran nih, siapa ya narasumber 2 orang yang pastinya akan keren dan juga luar biasa sekali. Mari kita simak video berikut ini.
Oke, jadi yang pertama kita simak langsung, kita sambut narasumber kita yang pertama ada Mas Eko Listianto. Beliau adalah Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Beliau lahir di Boyolali dan menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Sementara untuk gelar S2-nya didapat dari program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, dan beliau juga dikenal pernah menjabat beberapa posisi, salah satunya adalah menjadi analis di Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI. Mari kita sapa langsung. Halo Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Syarifah. Iya, sehat-sehat selalu ya Mas Eko ya. Ya, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum Mas Eko memberikan presentasinya, saya sapa dulu ya untuk narasumber yang kedua. Kita sapa di sini untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Triyono Saputro. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari PPM Manajemen dan juga pernah menjabat sebagai Badan Kerjasama Antara Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO Nasional. Latar belakang pendidikan berasal dari program studi ilmu manajemen, program pasca sarjana dari Universitas Indonesia, sementara untuk program dokter ilmu ekonominya dari Universitas Gunadarma. Selain itu, Pak Triyono juga dikenal dalam bidang manajemen strategik. Langsung saja kita sapa juga. Pak Tri, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Syarifah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini sudah siap, ini narasumbernya juga sudah semangat sekali untuk memberikan presentasi pada siang hari ini. Nah, tapi kita akan mempersilakan kepada Mas Eko terlebih dahulu ya, yang akan menyampaikan terkait dengan seperti apa sih kondisi perekonomian Indonesia saat ini dari segi makroekonomi khususnya terkait dengan di masa pandemi, kemudian juga seperti apa nanti asa Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kami persilakan kepada Mas Eko. Ya, terima kasih Mbak Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya, yang mungkin tidak bisa sebut satu persatu, mengingat waktu juga terbatas ya. Jadi untuk memulai diskusi ya, saya akan coba share screen. Sebentar. Terima kasih ya, ini juga atas undangan di Pojok Pintar Manajemen ke seri ke-46 tadi ya sepertinya ya. Mudah-mudahan nanti dari diskusi ini dapat menghasilkan ini ya kebijakan yang pemerintah. Mohon maaf, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Mas Eko. Sudah ya? Sudah kelihatan. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, untuk sesi pertama ini karena kebetulan saya memang lebih expertnya di bidang makroekonomi, jadi saya yang duluan ya. Kali ini saya membawakan tema ya sesuai dengan topik besar di acara siang hari ini tentang optimisme di era new normal ya. Jadi gambaran besarnya saya nanti akan mencoba untuk memaparkan beberapa aspek ya, terutama tentang bagaimana kemudian perekonomian ya yang sejauh ini terjadi ya di era pandemi ini, baik dalam konteks perekonomian globalnya seperti apa. Yang terbaru ya, kita mungkin tadi ada beberapa gambaran menarik ya, seperti ya hari ini ada pengumuman Amerika Serikat ya, pertumbuhan ekonominya juga positif begitu dan bahkan di atas ekspektasi. Nah, kemudian juga nanti saya akan coba sedikit paparkan tentang bagaimana perekonomian Indonesia ya di tengah pandemi ini dan kira-kira seperti apa ke depan pemulihan ekonominya begitu, karena ini mungkin juga sangat penting dan juga bisa menjadi guidance bagi Bapak Ibu yang mungkin banyak bergelut dengan dunia bisnis. Dan yang terakhir, beberapa pandangan saran ya yang mungkin bisa saya berikan terkait dengan bagaimana menjaga optimisme perekonomian di Indonesia saat ini begitu. Nah, saya akan mulai dengan gambaran perekonomian global dulu ya. Secara umum ya, ini kalau kita para ekonom biasanya melihatnya itu leading indikatornya itu biasanya PMI ya,
Purchasing Manager Index ya. Ini suatu indeks yang biasa digunakan di kalangan ekonom untuk melihat situasi dari siklus perekonomian begitu, kondisi perekonomian. Dan kalau kita lihat ya, ini data saya ambil dari Bloomberg kemarin begitu, di level globalnya secara umum perekonomian global itu sebetulnya memang sudah membaik ya. Ini kelihatan sekali dari angkanya. Jadi ini kalau gambaran ini mengilustrasikan kalau merah itu berarti masih dalam tahap resesi, tapi kalau sudah hijau itu sudah mulai ekspansif begitu. Dan ini kalau kita lihat baik di level dunia secara rata-rata juga sudah pada mulai ekspansif. Amerika Serikat ya hijau gitu ya, bahkan ini sudah dimulai dari tahun lalu ya. Dan kemudian di Eurozone atau kawasan Euro juga mengalami progres ya di dalam konteks perekonomiannya begitu, termasuk juga salah satu ekonomi terbesar di dunia yaitu China dan juga Indonesia ya. Indonesia pada bulan Maret kemarin juga sudah menghijau begitu. Artinya sebetulnya dari data ini sudah mulai tanda-tanda pemulihan itu sudah nyata begitu di dalam indikator-indikator ini gitu. Nah, nanti kita akan lihat gitu seberapa nyata dan apakah ini juga merata atau tidak begitu ya. Nah, yang kedua ini saya ambil dari data OECD tentang berbagai macam juga perkembangan ya. Ini mungkin lebih detail lagi begitu. Nah, secara keseluruhan OECD punya namanya Composite Leading Indicator ya, juga untuk memproyeksi kondisi perekonomian. Dan juga terlihat kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini di posisi terakhir itu indeksnya sudah mencapai 100 begitu ya. Artinya ini bisa dikatakan sudah pulih seperti posisi sebelum COVID-19 gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ibaratnya sudah seperti tahun 2019 lah kira-kira begitu. Terutama itu didorong oleh Business Confidence Index di level global ya. Jadi ini kelihatan sekali Business Confidence Index-nya juga sudah di atas 100. Nah, consumer confidence, jadi sisi konsumennya itu juga sudah trennya menanjak naik ya, walaupun angkanya itu memang belum pulih seperti sebelum COVID ya, jadi masih di bawah 100 gitu ya, tapi sudah trennya itu sudah menuju ke angka 100 begitu. Jadi memang biasanya business confidence itu secara umum biasanya memang lebih kencang jalannya ya, atau lebih leading dibandingkan dengan consumer confidence ya. Dan ini mungkin juga sedikit banyak ini merepresentasikan situasi Indonesia ya, walaupun ini data rata-rata seluruh global ya. Nah, saya akan lanjut di situasi berikutnya di perekonomian global yang juga memberikan tanda-tanda pemulihan begitu. Ini saya quote dari beberapa lembaga internasional ya yang memberikan proyeksi dan sangat aktif untuk mengupdate seiring dengan perkembangan situasi ekonomi dan juga pandemi. Yang pertama dari World Bank. World Bank itu pada Januari lalu merilis outlook ya yang memang menggambarkan ekonomi dunia pada 2021 ini memang sudah akan tumbuh positif ya. Dari tahun lalu itu -4 perkiraan mereka ya, masih estimasi ini sebetulnya, ke angka 4% begitu. Dan nanti di 2022 akan ada sedikit penyesuaian ya, karena memang pembandingnya kan sudah bukan pada situasi resesi global begitu. Demikian juga OECD ya, dia juga meramalkan begitu, memproyeksikan bahwa ekonomi di 2021 ini begitu itu juga bisa tumbuh. Bahkan angkanya itu jauh lebih tinggi dari World Bank ya. Ini sebesar 5,6% begitu. Karena mungkin OECD melihat negara-negara maju itu memang pemulihannya jauh lebih cepat begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Amerika ya ternyata di atas ekspektasi atau perkiraan para ekonom semula begitu. Nah, kemudian juga IMF ini baru saja juga di bulan ini merilis sebuah outlook ya, World Economic Outlook, yang juga menggambarkan situasi ekonomi global itu memang sudah mengalami tren pemulihan begitu. Jadi ini gambaran betapa sebetulnya tidak salah ketika kita mengambil tema optimisme ya di tengah new normal saat ini begitu, karena memang data-datanya mengarah ke situ begitu. Nah, sebelum kita bahas
ekonomi Indonesia seperti apa. Nah, ini saya tunjukkan beberapa perkembangan vaksinasi di beberapa negara yang ini berimplikasi kuat terhadap pemulihan yang terjadi di berbagai negara di dunia ini begitu. Yang paling kenceng ya yang sudah melakukan vaksinasi cukup besar ya kalau dipresentasikan terhadap warga negaranya adalah Israel ya. Israel itu sampai dengan data April ya, ini 19 April datanya dari Statista, itu sudah di atas separuh begitu. Populasinya sudah divaksin begitu. Nah, yang lainnya juga mengikuti, ada Chile ya, atau mungkin kalau berkaitan dengan ekonomi Indonesia, Amerika Serikat sendiri ya sudah hampir seperempat, dan perkembangannya cepat sekali begitu di Amerika Serikat. Nah, dan memang terbukti begitu ya, negara-negara yang sudah cukup masif dalam melakukan vaksinasi memang tingkat dari pandemi ya itu turun drastis ya. Seperti ini misalkan di slide sebelah kanan ini positivity rate-nya ini ya itu turun drastis di Israel ya, dengan seiring dengan cepatnya vaksinasi dan meratanya vaksinasi kepada penduduknya begitu. Nah, ini mungkin juga bagian yang membuat optimisme perekonomian di 2021 yang diproyeksikan World Bank, IMF ataupun OECD tadi itu relatif tinggi ya, dari mungkin kalau kita bandingkan dengan proyeksi tahun sebelumnya begitu, atau di awal-awal masih di periode awal-awal pandemi begitu. Nah, ya kalau kita mau lihat di Indonesia juga setahu saya ya masih belum ini ya, belum maksimal begitu, karena mungkin perbedaannya adalah kalau negara-negara tadi kan berhasil memproduksi vaksin sendiri sehingga kemudian kebutuhan vaksinnya bisa lebih cepat tercukupi. Nah, sementara memang Indonesia saat ini masih sangat bergantung dari vaksin impor begitu. Ini yang mungkin jadi tantangan ya, bagaimana kemudian kita bisa terus merawat optimisme yang sudah muncul di Indonesia ini hingga nanti kemudian pemulihan benar-benar terjadi ya seperti sedia kala atau bahkan mungkin lebih akseleratif dibandingkan ketika periode pandemi. Nah, hal lain yang mungkin juga menarik adalah ini juga ada data strategi Biden ya, 100 harinya berkaitan dengan vaksinasi memang kencang sekali ya di Amerika, sehingga kemudian Amerika itu saya nggak kaget ketika tadi pagi ya ada berita Amerika Serikat triwulan pertama itu tumbuhnya 6,4% year on year ya. Jadi dibandingkan dengan triwulan 1 tahun lalu dia mampu tumbuh 6% lebih begitu. Ya karena memang di tengah pergantian kepemimpinan ya, situasi politiknya stabil, terus kemudian optimismenya juga sedang membuncah begitu, ditambah juga cepatnya vaksinasi di negara tersebut. Dan satu lagi adalah stimulus jumbo yang dikeluarkan oleh pemerintahan ya, sampai 900 miliar US dollar ya, itu sangat besar sekali, dan itu memang kemudian mendorong optimisme perekonomian yang luar biasa di Amerika Serikat. Dan tentu saja nggak hanya Amerika Serikat ya, karena ini negara yang punya jejaring bisnis ke seluruh dunia. Jadi impact-nya juga saya rasa akan positif ke Indonesia ya. Selain juga China yang juga sudah tumbuh secara positif begitu. Pertumbuhan ekonomi China di triwulan pertama ini mencapai 18,4% kalau nggak salah ya. Itu year on year-nya dibandingkan triwulan 1 tahun lalu. Jadi dua negara ini tumbuh kencang, maka memang secara umum akan sangat mendukung juga bagi pemulihan ekonomi domestik begitu. Nah, akan saya coba lanjutkan dengan bagaimana kemudian perekonomian domestik kita sejauh ini begitu, dan kira-kira apakah ya, karena ini ngomongin outlook juga, apakah target pemerintah ini kira-kira bisa dicapai, atau kalau misalkan agak menantang, di mana letak tantangannya begitu ya. Nah, ini saya akan coba perlihatkan Bapak Ibu, mungkin ini juga sudah jamak ya diketahui gitu ya. Jadi perekonomian kita di tahun lalu memang tumbuhnya negatif ya. PDB kita secara tahunan tumbuh minus 2%. Dan kalau dilihat dari sini ya, kalau kita lihat ya, ini angka-angka ini, PDB kita per triwulan sejak ada pandemi itu
sejak puncak-puncaknya resesi ya di triwulan 2 itu setiap pergantian triwulan secara year on year maka dia turunnya antara 1 sampai 1,5 gitu ya pemulihannya begitu maksud saya. Sehingga kalau ya nanti ada slide di belakang ya tentang outlook dari Indef berapa kira-kira triwulan 1 tapi dari sini aja sebetulnya sudah kelihatan bahwa ya tidak akan jauh-jauh dari angka mungkin masih minus begitu tapi dugaan kami sudah di bawah dari situasi 2020 di triwulan 4 ini ya, triwulan 4 kemarin minusnya 2,19, mungkin sekarang sudah lebih baik begitu. Dan kalau melihat tanda-tandanya ya dari beberapa leading indikator yang kami amati memang pembaikan terus terjadi begitu. Cuma nanti sekuat apa, nah nanti kita akan coba lihat ya. Kalau dilihat dari sini sekilas adalah semua komponen di 2020 itu untuk dari sisi PDB pengeluaran itu mengalami negatif growth ya. Kecuali satu saja sebetulnya yaitu adalah konsumsi pemerintah yang memang kita merelaksasi defisit dan kemudian anggaran itu kemudian terutama untuk pemulihan ekonomi nasional ya digelontorkan cukup besar sehingga kemudian dampaknya juga bisa membantu mengatasi persoalan ekonomi setidaknya walaupun negatif tapi tidak sampai lebih berat dari kondisi katakanlah misalkan krisis 98 ya atau beberapa krisis-krisis sebelumnya begitu. Jadi ini saya rasa juga memang peran pemerintah terlihat ya di sini ya dari sisi konsumsi begitu. Tapi memang masalahnya kalau hanya konsumsi pemerintah ya memang belum cukup nendang begitu. Kalau bicaranya adalah misalkan target pemerintahan tahun ini adalah sekitar 5%-an begitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Mengait dengan ini adalah lapangan usaha. Nah, di sektor lapangan usaha, kalau dilihat ya PDB kita itu hanya ada 7 sektor sebetulnya yang bisa bertahan di tengah pandemi ya. Terutama sih komunikasi ya, kesehatan yang tumbuhnya bisa double digit ya. Di luar itu ada pertanian juga tumbuh lumayan ya sekitar 3%-an. Dan beberapa sektor lain ya, mungkin jasa keuangan dan asuransi tahun lalu juga masih tumbuh positif gitu. Nah, ini saya coba lewati saja. Ini adalah sektor-sektor yang masih bertahan ya di tengah pandemi begitu. Dan kemungkinan peluang untuk di 2021 tumbuh positif lebih tinggi lagi akan terbuka karena memang dihajar pandemi aja masih bertahan. Ya mudah-mudahan ketika pandemi ini mulai teratasi ya bisa akseleratif kira-kira begitu ya. Terus nah ini salah satu leading indikator yang mungkin juga bisa menjadi pendorong optimisme kita begitu ya, itu terkait dengan Purchasing Manager Index di level global tadi sudah kelihatan angkanya naik, di level nasional pun juga angkanya juga meningkat ya, sudah di atas 50 yaitu artinya ini sudah dalam fase ekspansi dan mudah-mudahan ini tidak hanya sampai bulan Maret ya, tapi nanti juga ke depan bisa terus ekspansi kembali begitu. Nah, satu tantangan yang menurut saya juga masih cukup kuat di tengah pandemi ini adalah laju kredit yang masih negatif. Nah, ini tidak hanya karena suku bunga ya, walaupun memang suku bunga spread antara kredit dengan deposito ya, deposit maksud saya simpanan itu memang melebar, artinya ini kecepatan penurunan suku bunga kredit tidak sebanding dengan kecepatan penurunan suku bunga deposito begitu ya. Artinya sehingga ini kelihatan sekali ya Bapak Ibu ya, ada pelebaran di sini. Tetapi persoalannya ternyata bukan hanya soal bunga begitu, tapi memang karena permintaan di dunia usahanya masih terbatas. Jadi yang minta kredit ke perbankan itu terbatas sehingga memang laju kredit masih minus ya. Sampai bulan Maret itu minus 4,13% gitu. Dan ini mungkin situasi yang memang perlu dipikirkan bagaimana exit strategi supaya nanti perbankan juga kontributif bagi perekonomian karena memang ya sebetulnya quote and quote darahnya perekonomian itu ada di perbankan begitu. Nah, beberapa slide lagi yaitu terkait outlook perekonomian ya, ini saya ambil dari Bank Indonesia ya, data terbarunya sebetulnya Bank Indonesia memproyeksi 2021 itu antara 4,1 sampai 5,1 ya, tapi ya hampir samalah dengan angka ini ya, 4,3 sampai 5,3 sebelumnya ini ya. Ya sebetulnya masih mungkin saja begitu ya. Ini
peluang ini juga masih terbuka untuk bisa tumbuh di atas 4% atau katakanlah 4,5% sampai 5%, tapi memang tantangannya juga nggak mudah ya, karena tadi kredit growth-nya yang tahun ini ditargetkan 5-7%, tetapi masih minus 4%, begitu. Salah satunya itu. Kalau soal inflasi, saya rasa untuk tahun ini bukan jadi isu utama ya, tapi bagaimana kemudian mendorong laju kredit untuk mensupport pertumbuhan ekonomi itu jadi tantangan yang cukup ini ya, saya rasa cukup menantang lah gitu ya di 2021 ini. Nah, senada dengan proyeksi Bank Indonesia tadi, juga dari asumsi makro dari Kementerian Keuangan juga mentargetkan sesungguhnya dengan budget yang ada sekarang ini diharapkan ekonomi growth-nya mampu mencapai 5%. Tapi tentu saja ini juga lagi-lagi bukan hal yang mudah ketika kemudian tadi kita lihat ya, vaksinasi di kita juga belum sangat cepat seperti negara maju ya, di mana negara-negara maju tersebut sebetulnya cepat dalam penanganan pandemi, sehingga kemudian implikasi ke ekonominya juga semakin kelihatan begitu. Mungkin indikator lain nggak perlu saya bahas, ini mungkin sebagai penutup ya. Nah, kami memandang bahwa triwulan pertama ini memang pertumbuhannya masih akan negatif ya. Ini akan diumumkan oleh BPS kalau nggak salah nanti hari Rabu tanggal 5 Mei jam 11 ya. Ya sampai hafal karena pengamat gitu ya. Nah, apa saja sih sebetulnya ya? Kalau kita lihat ini sebenarnya sudah kita sampaikan di bulan Februari lalu ya, Bapak Ibu, dan kita nggak meralat angka ini karena memang ini sudah ya hasil dari analisa model kami dan juga dari FGD yang kami lakukan di internal Indef ya. Hal-hal yang perlu dilihat adalah sebetulnya terutama ya balik lagi gitu ya ke laju kredit begitu, dan juga implementasi dari stimulus fiskal ya. Tahun ini 2021 stimulus kita itu hampir sama dengan tahun lalu ya. PEN itu anggarannya 699,43 triliun rupiah ya. Jadi sebuah angka yang tidak sedikit ini ya, cukup besar. Jadi kalau diimplementasikan secara tepat, maka saya rasa memang punya kontribusi untuk bisa mencapai target 4-5% yang ditetapkan pemerintah tadi begitu. Nah, di luar itu kami tetap melihat ya bahwa pertumbuhan kalau mau mencapai 5%, maka memang ya pertama perlu upaya ekstra di 3 triwulan berikutnya, wong nanti kemungkinan triwulan satunya masih minus begitu kan, berarti kan kita harus ngejar di triwulan 2, 3, dan 4 kan begitu. Nah, sementara kita tahu ya di triwulan kedua ini ada momentum lebaran, tapi karena memang kasus COVID-19 di kita belum terkendali sepenuhnya sehingga ya dilarang mudik ya, mungkin kita juga akan merasakan dampak ekonominya, tapi ya ini mau nggak mau gitu ya, keputusan yang memang harus diambil supaya tidak terjadi ledakan kasus COVID-19 berikutnya ya, atau gelombang kedua katakanlah begitu. Nah, di luar itu kami melihat bahwa dukungan fiskal saja yang hampir 700 triliun tadi itu tetap belum mampu kalau tidak diikuti dengan likuiditas dari perbankan yang juga cukup memadai begitu. Nah, tadi posisinya masih growth-nya masih minus begitu, sehingga ke depan untuk mengejar ke 3 triwulan berikutnya supaya mencapai seperti target pemerintah, maka ya kita harapkan nanti kredit segera dialirkan begitu. Tapi juga ini harus didorong oleh dunia usaha yang meminta begitu, karena kan kalau istilahnya quote and quote hanya dengan kebijakan moneter penurunan BI rate serendah-rendahnya pun juga nggak akan mampu mendorong kredit kalau dunia usahanya memang belum ekspansi gitu ya. Dan kita lihat ya ini mungkin ekspansi sudah terjadi tapi tidak di seluruh sektor ya begitu. Nah, yang ketiga tentu saja aspek paling urgent di dalam konteks dancing dengan pandemi ini ya, itu adalah penanganan pandemi itu sendiri begitu. Tadi terlihat negara-negara maju yang sekarang sudah menikmati kembali pertumbuhan ekonomi yang positif itu berangkat dari cara mereka mampu mengendalikan pandemi begitu, sehingga ya kita tetap berharap bahwa optimisme perekonomian yang mulai bersemi ini ya dari tanda-tanda PMI dan juga mungkin penjualan retail dan lain-lain, nah itu perlu tetap diikuti dengan kewaspadaan dengan menjaga protokol kesehatan sampai kemudian nanti vaksinasi itu mencapai kepada herd immunity ya, kira-kira begitu.
Nah, sebagai penutup, ada hal lain yang mungkin di luar itu mengejar 2021 tadi sudah saya sampaikan, tapi bagaimanapun secara keseluruhan kita nggak hanya ingin positifnya di 2021 kan, jadi pengen nanti ada akselerasi pasca pandemi ini. Nah, sehingga hal yang harus didorong ya terutama adalah penguatan konsumsi ya, karena memang ekonomi Indonesia itu sangat tergantung dari konsumsi Bapak Ibu. Jadi kalau dari mulai bansos, terus kelas menengahnya juga mau belanja, begitu itu kan mampu mengerek perekonomian begitu. Nah yang kedua, karena pandemi ini berdampak langsung kepada peningkatan jumlah pengangguran dan biasanya yang cepat menyerap pengangguran itu adalah UMKM, sehingga kami juga menyarankan dukungan UMKM-nya tetap diperkuat ya. Ini ada wacana untuk katakanlah membuat ekosistem ultramikro ya, bagian dari support ke UMKM dan ultramikro ya. Saya pribadi mendukung ya terhadap upaya-upaya tersebut karena ini memang akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga tadi mungkin juga sudah saya singgung cukup banyak, yaitu aspek mendorong kredit perbankan untuk menggerakkan sektor real ya. 70% ekonomi Indonesia itu masih bergantung pada kredit perbankan ya, sisi sektor keuangannya, financingnya. Jadi kalau perbankan belum dikejar-kejar untuk kreditnya, maka ya ekonomi memang belum akan nanjak banget begitu. Tapi setidaknya gambaran tadi menggambarkan bahwa pemulihan mulai terjadi begitu. Dan yang terakhir adalah percepatan dan pemerataan vaksinasi. Jadi kita sudah memulai vaksinasi ya, dan mungkin sudah mungkin puluhan juta ya, tapi belum sesuai target ya. Tapi sudah berjalan dan ini bagus begitu. Sudah mungkin isu soal takut divaksin mungkin sudah lebih reda ya sekarang ya. Jadi tinggal bagaimana kemudian mempercepat pengadaan vaksinnya dan juga merata begitu kepada seluruh stakeholder perekonomian. Saya rasa kalau itu dilakukan maka saya yakin 2021 adalah momentum yang tepat untuk kita kembali kepada pertumbuhan ekonomi positif, keluar dari resesi dan ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir begitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa itu saja Mbak Syarifah presentasi saya, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya untuk Mas Eko, meskipun secara virtual, tapi luar biasa sekali pemaparannya, sangat jelas dan juga komprehensif, dan bahkan ini sudah banyak sekali nih Mas Eko yang bertanya begitu, dan juga pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Tapi kita tahan terlebih dahulu ya, kita akan lanjutkan untuk pemapar dari sesi yang kedua, ataupun juga dari narasumber yang kedua, kepada Bapak Triyono, kami persilahkan. Nah, kalau tadi Mas Eko ini lebih cenderung dari segi ekonomi makro begitu ya. Kalau Pak Triyono ini akan membahas lebih ke sisi ekonomi mikro, khususnya adalah dari segi kesiapan perusahaan dalam kondisi pandemi dan juga pasca pandemi di tahun 2021 ini. Nah, kepada Pak Triyono kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Syarifah. Bapak Ibu sekalian, para peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saya mau izin share materi saya. Kami dari PPM Manajemen akan menyampaikan perihal mengenai babak baru dalam bisnis. Bagaimana sudut pandang manajemen untuk merespon babak baru ini. Kita tahu bahwa tahun 2020-2021 ini memang tahun yang luar biasa. Jadi kita berada pada era disrupsi, era VUCA, dan ditambahi dengan krisis pandemi COVID-19. Itu luar biasa. Dan dampaknya luar biasa pada dunia usaha terutama ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, sudah mulai ada optimisme, terutama di tahun 2021, dengan adanya pertumbuhan ekonomi dunia di negara-negara maju yang sudah mulai cepat, dan Indonesia juga diharapkan triwulan 1 ini pertumbuhan ekonomi mungkin masih negatif, tapi sudah sekitar -1%. Dan percepatan vaksinasi juga sudah dimulai, dan kita menuju pada era kenormalan baru. Dan untuk itu, untuk menyiapkan diri menyambut era kenormalan baru dan juga pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, maka dunia usaha perlu mengambil berbagai macam keputusan, melakukan persiapan-persiapan sehingga pada saat
pandemi masih jalan kita bisa bertahan dan syukur-syukur bisa tumbuh. Pada saat ekonomi sudah mulai pulih, kita bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Dan untuk itu kami dari PPM Manajemen sudah melakukan survei yang dilakukan pada awal Desember sampai dengan akhir Januari 2001, yaitu apa yang sudah dilakukan untuk bertahan selama pandemi, surveinya, kemudian apa yang akan dilakukan pasca pandemi dan era kenormalan baru. Kemudian ini penting saya kira untuk Bapak Ibu ketahui juga, supaya kita bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh organisasi-organisasi di tahun 2021 ini dan bisa menjadi insight maupun pencerahan bagi para peserta. Nah, survei ini dilakukan oleh salah satu unit riset kami yang namanya Center of Innovation and Collaboration, yang surveinya dipimpin oleh Bapak Dr. Risa Arianto. Silahkan Pak Risa, tolong disapa para peserta ini. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Triyono. Ya, selamat sore Mas Riza. Ya, nanti saya akan menyampaikan ringkasan dari hasil survei ini, dan hasilnya memang cukup menarik ya Bapak Ibu. Jadi responden kami itu ada 104 organisasi dari beragam bidang kegiatan maupun status, ada dari BUMN, swasta nasional, PMA, joint venture, yayasan, dan sebagainya, dengan jumlah karyawan organisasi yang sangat beragam, dan sekitar 90% responden itu berasal dari level manajerial. Jadi cukup bagus kalau ditanya mengenai strategi-strategi perusahaan ya. Kemudian dari hasil yang bisa kami peroleh dan kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai kesiapan perusahaan menghadapi tahun 2021. Ada sekitar 29,7% perusahaan itu siap. 59% proses persiapan. Sisanya memang belum siap. Jadi kesiapan apa yang dilakukan diantaranya adalah sudah melakukan analisis masalah dan dampak pandemi sejak tahun 2020. Sudah membentuk tim untuk change management dan menyiapkan SDM dan sumber daya utama untuk mempertahankan operasi bisnis. Dan masih akan dilanjutkan lagi rupanya. Kemudian juga kesiapan dalam melakukan alokasi sumber daya. Jadi mengenai fasilitas dan dana pengendalian COVID sudah dilakukan, infrastruktur dan teknologi untuk mendukung WFH juga sudah disiapkan. Itu sebanyak 55 responden melakukannya. Kemudian juga kesiapan mengenai kebijakan untuk menghadapi perubahan di tahun 2021. 72% responden menyatakan sudah siap di bidang kebijakan, yaitu bahwa mereka sudah mengatur tempat kerja maupun waktu kerja yang fleksibel, disesuaikan dengan situasi kondisi, melakukan pencegahan penyebaran penyakit di tempat kerja, dan juga pembatasan perjalanan. Nah, selain itu juga risiko yang dihadapi perusahaan juga kami tanyakan juga, ada beberapa risiko untuk tahun 2021 ini yang disinyalir oleh dunia usaha, yaitu risiko eksternal, yaitu ada 3 hal risiko eksternal utama, yaitu persaingan harga, perkembangan teknologi, yaitu kalau nggak ikut investasi di bidang teknologi, ini akan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Kemudian adanya dampak resesi. Samping itu ada risiko internal, yaitu keputusan manajemen yang kurang efektif untuk mengantisipasi kondisi. Kemudian juga risiko berikutnya adalah ketidaksesuaian kompetensi karyawan dengan kondisi saat ini. Ada 2 risiko utama yang dipertimbangkan, harus diperhatikan betul. Kemudian ada beberapa faktor pendukung yang sudah dimiliki dan bisa mendukung untuk mengantisipasi tahun 2021 ini. Ada 4 faktor teratas, yaitu pertama, peningkatan kualitas pelayanan. Jadi kualitas pelayanan sudah ditingkatkan, kepemimpinan,
kemudian perubahan struktur organisasi yang lebih agile, begitu, kemudian kemitraan dengan institusi lain yang relevan. Jadi masalah kolaborasi jadi meningkat di tahun 2021 ini. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan supaya bisa survive dan tumbuh berkembang di tahun 2021 ada 4 kompetensi utama. Yang pertama adalah kompetensi manajerial yang meliputi perencanaan, koordinasi, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian kompetensi dalam pemecahan masalah, karena ini harus cepat melakukan pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Kemudian kompetensi yang ketiga yang sangat diperlukan adalah manajemen risiko. Mengingat situasinya masih banyak ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Sehingga kompetensi manajemen risiko menjadi utama. Dan yang berikutnya adalah kompetensi untuk interpersonal. Jadi bagaimana menjalin hubungan interpersonal, mencari peluang-peluang bisnis, melakukan penjualan dan kerjasama. Ini menjadi penting. Berikutnya ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan di perusahaan. Selain ada beberapa aspek yang sudah dimiliki, ini beberapa kelemahan yang harus diantisipasi oleh perusahaan, yaitu kompetensi SDM. Kemudian responsif terhadap perubahan. Rupanya kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan. Kemudian kemampuan maupun kecepatan respon terhadap perubahan juga perlu ditingkatkan. Kemudian juga strategi perlu lebih jelas, perlu lebih efektif lagi untuk merespon perubahan-perubahan ini. Selain berikutnya adalah ada teknologi dan kualitas produk atau layanan. Nah, perusahaan-perusahaan di tahun 2021 ini akan melakukan apa yang utama? Yang pertama adalah mereka akan melakukan redesign proses bisnis yang saat ini berjalan. Rupanya dilihat proses bisnisnya perlu diredesain lagi, barangkali ada perubahan-perubahan strategi, perubahan bisnis, perubahan produk, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan investasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Ini menjadi penting karena segala macam strategi, segala macam model bisnis, segala macam inovasi-inovasi, itu ujung-ujungnya adalah kompetensi karyawan. Karena yang melakukan itu adalah karyawan. Kemudian mengembangkan model bisnis baru, karena sekarang ini adalah zaman digital, sekarang ini adalah zaman milenial, dan terjadi perubahan budaya, perubahan sosial, dan sebagainya. Sehingga model bisnis perusahaan juga perlu direview dan perlu dikembangkan lagi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian investasi di bidang IT, yang nggak bisa dilupakan juga, karena sekarang zaman digital, semuanya serba digital, zamannya IoT, kemudian big data, dan sebagainya. Nah, khusus untuk pengelolaan sumber daya manusia, ada beberapa yang direncanakan oleh perusahaan di tahun 2021. Yang pertama adalah mengelola kinerja karyawan. Ini kinerja karyawan betul-betul harus dikelola supaya tetap produktif, supaya tetap efektif. Kemudian pengembangan kompetensi SDM. Kompetensi SDM perlu disesuaikan lagi, perlu ditingkatkan. Kemudian digitalisasi pengelolaan SDM perusahaan. Ini yang 3 yang utama. Kemudian untuk aspek keuangan, 3 yang utama adalah manajemen risiko. Kemudian sistem informasi keuangan perusahaan, supaya bisa lebih efektif dan lebih cepat. Kemudian manajemen keuangan berbasis aplikasi, supaya fleksibel, yang WFH juga bisa bekerja di rumah dengan mengakses aplikasi yang ada. Kemudian untuk pengelolaan pasar dan kegiatan pemasaran, itu ada 3 hal yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu pengelolaan big data konsumen dan pasar. Ini sudah luar biasa, dan sudah bukan yang konvensional lagi, ini sudah mulai main ke big data, kemudian pemasaran digital, kemudian pemasaran melalui sosial media. Ini betul-betul beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pengelolaan manajemen fungsional lain, misalnya operasi, sistem informasi, inovasi. Ada 3 hal utama yang akan dilakukan perusahaan, yaitu transformasi digital.
selain transformasi keseluruhan, diutamakan adalah transformasi digital, karena perusahaan harus mentransformasi semua bisnis proses secara digital. Kemudian manajemen inovasi. Ini juga penting sekali karena salah satu kunci untuk bertahan maupun tumbuh di masa pandemi ini adalah inovasi, baik inovasi proses maupun inovasi produk maupun inovasi bisnis, dan juga pengembangan produk baru. Nah, dari ringkasan hasil riset kami itu ada sekitar 10 catatan yang mungkin perlu dilihat kembali, yaitu adalah pentingnya perubahan strategi dan manajemen perubahan untuk mengimplementasikan strategi. Kemudian perubahan proses operasi supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian kegiatan bisnis jarak jauh. Kemudian sistem pemantauan dan pengendalian bisnis yang lebih intensif barangkali melalui early warning system dan sebagainya. Kemudian memantau dan menjaga kesehatan karyawan dan keluarganya supaya tidak terkena COVID-19. Kemudian implementasi teknologi khususnya IT. Dan penerapan manajemen risiko, pengembangan kompetensi manajerial dan pemecahan masalah, kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan kemitraan bisnis. Saya kira itu hasil riset kita, dan juga ada beberapa quote yang mungkin relevan dengan situasi sekarang, bahwa change is inevitable, change is constant. Jadi perubahan itu selalu ada, yang pasti adalah perubahan. Kemudian yang kedua adalah the measure of intelligence is the ability to change. Jadi orang pintar adalah orang yang bisa berubah. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Syarifah.